Bismillahirrahmanirrahim, para sahabatku, sedulurku, dan para santriku. Ingat, semua yang terjadi kepada kita ketika kita adalah orang beriman, maka semua itu adalah cobaan, ujian. Cobaan atau ujian. Semua yang berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, pangan, semua adalah ujian agar kita itu menjadi orang yang sabar. Orang yang sabar. Maka setiap yang terjadi kepada kita itu adalah yang terbaik. Setiap yang terjadi kepada kita itu adalah yang terbaik. Maka katakan setiap yang terjadi kepada kita, katakan alhamdulillah, ini adalah yang terbaik dari Allah. Apapun itu, katakan ini adalah yang terbaik dari Allah. Alhamdulillah, ini adalah yang terbaik dari Allah. Alhamdulillah, ini adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah demikian, insya Allah kita nanti akan semangat. Kita nanti akan semangat. Semua yang terjadi kepada kita harus kita cintai, harus kita senangi, harus kita syukuri. Karena semua yang terjadi itu atas izin Allah. Kalau atas izin Allah, pasti itu adalah yang baik. Allah itu kalau mencintai hambanya, dia tidak hanya memberikan yang kita senangi saja. Karena sesuatu yang kita senangi itu bisa jadi membahayakan kita. Dan kebalikannya, sesuatu yang tidak kita senangi, yang diberikan oleh Allah, itu sangat menguntungkan, sangat membahagiakan kita. Maka kita harus selalu mengucapkan alhamdulillah, ini adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada saya. Selalu ucapkan. Ketika kita dapat musibah, alhamdulillah, ini adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada saya. Ketika kita mendapatkan rezeki yang baik, alhamdulillah, ini adalah rezeki yang terbaik yang Allah berikan kepada saya. Ketika kita mendapat sakit, alhamdulillah, ini adalah rezeki yang terbaik yang Allah berikan kepada saya. Ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan kerugian yang sangat besar, katakan alhamdulillah, ini adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada saya. Ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa, ketika kita tidak bisa melakukan apa-apa, sangat menderita menurut kacamata kita dan menurut kacamata orang lain, katakan dengan tersenyum, raut wajah bahagia, katakan yes, ini alhamdulillah, ini adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada saya. Yang terbaik. Yang sudah terjadi kepada kita itu adalah ketetapan Allah. Dan ketetapan Allah itu pasti yang terbaik. Sahabatku, sedulurku, dan para santriku. Ada satu cerita yang menarik yang sudah sangat populer. Ceritanya adalah ada seorang raja yang sangat kecewa kepada pembantunya. Karena kekecewaannya kepada pembantunya ini, lantaran pembantunya ini bertanya kepada dia, saat itu raja itu sedang sakit. Nah, pembantunya itu malah mengatakan, alhamdulillah, itu adalah yang terbaik buat sang paduka raja. Wong marah itu, raja itu sangat marah. Wong raja itu betul-betul merasakan sakit yang sangat sakit. Minta pendapatnya, malah
si pembantu ini mengatakan, alhamdulillah itu adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada sang raja. Maka saat itu juga sang raja memerintahkan pengawalnya untuk memotong untuk memenjarakan sang raja, sang pembantu. Kemudian pembantu itu pun dipenjara karena mengatakan apa penyakit sakit yang diderita oleh raja itu, yang sakitnya itu adalah tangannya terputus, dibilang bahwa itu adalah yang terbaik, dan sang pembantu mengucapkan alhamdulillah itu adalah yang terbaik yang Allah berikan. Maka murka, kok nggak punya jari, tangannya sakit, memang sakit betul kok malah dibilang yang terbaik. Kemudian pada selang beberapa lama kemudian sang raja ini mengajak beberapa pengawalnya yang terbaik untuk berburu di hutan. Nah, di tengah hutan ini ternyata di hutan itu ada satu kelompok yang sangat bengis. Yang kelompok itu suka menangkap orang, menyembelihnya untuk dipersembahkan kepada sesembahannya atau kepada Tuhannya. Nah, satu persatu itu ditangkapi semua. Ya, disembelih semuanya, habis semuanya yang berburu pengawalnya raja itu. Tak terkecuali sekarang giliran adalah sang raja itu sendiri. Maka saat sang raja mau disembelih, dihadapkan kepada Tuhannya, orang-orang kelompok liar ini tadi, ya, penganut paham liar ini tadi nggak jadi. Karena setelah diperiksa, ternyata tangannya itu adalah tidak sempurna. Jadi raja itu tangannya itu terputus. Ya, jari tangannya itu terputus. Maka dilepaskanlah sang raja itu. Sang raja lari sampai ke istana. Kemudian sampai ke istana, dia memanggil pengawalnya dan menceritakan keadaannya. Kemudian meminta untuk mengeluarkan pengawalnya yang dipenjarakannya tadi. Kemudian setelah itu sang raja bertanya, kamu tahu tidak? Aku dan pengawal-pengawal yang lain itu habis. Dibunuh semuanya habis. Dan ketika giliranku mau dibunuh untuk disembelih, dijadikan sesaji, mereka itu melepaskanku karena tanganku yang cacat ini. Apa yang kau katakan dulu itu betul, bahwa untung saja aku punya jari tangan yang cacat. Kalau tidak, aku pasti sudah disembelih. Nah, aku bersyukur itu berarti betul apa yang kamu katakan, bahwa apa yang kau katakan waktu itu adalah benar. Sekarang aku bebaskan karena perkataanmu itu benar sekali apa adanya. Nah, pengawalku, sekarang aku ganti tanya kepada kamu. Kamu kan selalu mengatakan, alhamdulillah, setiap kejadian pasti yang terbaik. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu. Apa yang terbaik yang kau dapatkan? Hikmah apa yang terbaik yang kau dapatkan, yang Allah berikan kepadamu di dalam penjara, yang kau dapatkan? Kalau aku jelas, kau katakan betul. Alhamdulillah, setiap yang Allah berikan adalah yang terbaik. Setiap kejadian yang terbaik. Betul, dengan adanya jariku kemarin terpotong, sakit, aku tidak jadi disembelih oleh kawan-kawan itu. Sekarang kamu di dalam penjara, apa yang kau dapatkan? Maka pengawal itu dengan tersenyum dan tertawa kecil mengatakan kepada sang raja, alhamdulillah sang rajaku, seandainya aku tidak engkau masukkan ke dalam penjara, maka aku tentunya sudah disembelih bersama teman-teman pengawal yang lain. Maka berduanya pun saling berpelukan dan mengatakan betul bahwa setiap kejadian yang Allah berikan kepada kita harus patut disyukuri walaupun kenyataannya tidak enak. Bersyukur adalah kata kuncinya.
Maka sahabatku, para sedulurku, para santriku semuanya, apapun keadaan kita saat ini, syukuri. Apapun keadaan kita ini, syukur. Karena bersyukur kita kepada Allah, berprasangka baik yang kepada Allah, akan menyehatkan pikiran kita, akan menyehatkan badan kita. Kita sakit karena kita tidak pandai bersyukur. Kita mudah ngeresuloh. Kita tidak bisa tenang. Kita tidak bisa bersyukur. Itulah yang membuatkan kita semakin kurang